masyarakat tidak boleh jadi korban. Karena era digital di tengah model kapitalisme ini itu berusaha menerkam masyarakat supaya jadi korban. Di era digital ini kita memanfaatkan semua media sosial maupun kemudian AI ya. Ini untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita. Guru bagaimana cara mengajar yang baik. Atau bahkan yang sederhana yang saya paling suka ini kalau saya sendiri ya, kata-kata motivasi. Jumpa lagi di program Geopos Podcast, tentunya beragam informasi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Yang pasti kita berharap dalam setiap kali tema yang kita bahas akan menjadikan literasi, edukasi yang pasti paling penting nih, bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi yang lebih baik, plus bisa nih jadi curhatan untuk mendapatkan hak kita. Karena di podcast kali ini kita kehadiran tamu lagi, politisi dari Partai PDI Perjuangan, orang lama tapi selalu terlihat baru karena orangnya yang selalu humble dan murah senyum. Bapak Yordan. Yes. Dapil Surabaya, warga Surabaya pasti kenal ya sosok satu ini. Karena Nang Dindi pasti ono Pak Yordan. Dindi setiap ada kegiatan ada Pak Yordan di situ, selalu memprioritaskan masyarakat ya Pak ya. Oke, ngomong-ngomong soal masyarakat nih Pak, ini berkaitan dengan masyarakat. Kayaknya ini episodenya runtutan Pak. Kalau kemarin kita membahas soal layanan publik, ini yang mendorong untuk segera digitalisasi. Nah, ini kita masih membahas lagi episode selanjutnya. Berarti nanti akan semoga ada lagi episode lanjutan lagi. Pak, soal digitalisasi nih Pak. Sekarang tuh kan lagi marak sekali masyarakat yang sudah melek digital tapi tidak sadar bahwa setiap kali kita belajar memegang handphone, memegang gadget, kita paham digital, itu kalau orang yang paham bisa menghasilkan. Dengan sekarang yang serba canggih, serba praktis, bisa menghasilkan uang halal yang pasti Pak ya, bukan dari judol loh Pak. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini masih belum tertanam dan masih minim edukasi. Jenengan sebagai wakil rakyat yang sering sekali ketemu sama masyarakat, melihatnya seperti apa Pak? Benar nggak sih apa yang saya omongkan ini Pak? Ya, betul. Tepuk tangan, Cek. Lucu kan ya, lucu kan? Makanya orang-orang seneng kalau ketemu Pak Yordan. Ya. Jadi kalau tadi disinggung pelayanan publik di era digital itu dari sisi pemerintah. Kalau sekarang literasi digital ini dari sisi masyarakat. Ya, jadi masyarakat tidak boleh jadi korban. Ya, masyarakat tidak boleh jadi korban. Kenapa? Karena era digital di tengah model kapitalisme ini itu berusaha menerkam masyarakat supaya jadi korban. Korbannya apa? Korbannya korban waktu, korban pikiran. Ya, tapi tanpa kita sadari kita jadi korban iklan, korban konsumtif pada hal-hal yang negatif. Ya, yang sebetulnya kita tidak perlu. Ya. Nah, ini di segala hal tanpa kita sadari. Misalnya game online, ya game online. Saya ini bahkan sampai install permainan game ya, untuk pengen tahu gimana cara kerjanya. Ya cara kerjanya sebetulnya mirip seperti judi online tapi dalam bentuk yang lain. Pertama kita menang, senang menang, iya. Selanjutnya makin lambat, makin susah menang. Dalam game itu caranya menang, ya apa? Harus beli voucher. Beli koin. Saya pernah jadi korban Pak, saya Pak. Iya, beli voucher ya, beli apa ya, apapun namanya ya, voucher, koin, tapi kita mengeluarkan uang, ya. Atau kalau mau gratisan, tetap gratisan, kita harus lihat iklan. Ya, kita lihat iklan. Sumbut akhirnya. Kalau nggak mau lihat iklan, kita pakai voucher atau kita naikkan tipenya yang tanpa iklan tapi berbayar. Sepertinya ngalami Pak Yordan. Jadi itu versi sederhana ya. Nanti kalau lebih canggih dan berbahaya tentu kalau
sudah masuk ke judi online. Ya, menghasilkan uang. Awalnya kelihatannya mudah, menguntungkan, tapi kemudian ternyata tidak menang-menang, keluar duit terus tidak menang-menang. Nah, akhirnya kecanduan. Konco-koncoku ini pakai Pak. Buat hiburan Pak. Oke, nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya yang dikatakan konsumtif ya Pak ya. Iya. Tidak kurang faedah, walaupun Iya. ya nggak apa-apa kalau kita bisa mengontrol diri Pak. Iya, Maksudnya kalau ya. ada di satu game itu dikatakan, ya saya agak termakan juga. Main game setengah jam sehari membuat hidup Anda lebih nyaman. Tapi kenyataannya mesti lebih dari setengah jam. Betul, saya juga pernah ngalami sampai nggak turu-turu sampai entek 5 juta tuh. Ini aku pernah Pak, kebodohan saya yang sekarang ya alhamdulillah mulai sadar Pak. Nah, hal-hal seperti itu Pak masih belum disadari secara tidak langsung karena kadang gitu pinternya juga nih kecanggihan digital nih Pak. Kita nggak ngeklik tiba-tiba kesenggol dikit aja udah ngeinstal. Bahkan mohon maaf, media pun juga saya lihat ya ini ya mungkin bukan maksudnya demikian ya, kita mau baca berita ya kita harus lihat dulu iklannya dulu ya, nunggu dulu iklannya jalan ya. memang orang yang ya butuh duit memang ya butuh duit ya, sehingga kalau kita nggak mau beli koran, kita mau cari media gratis ya ada konsekuensinya. Kalau nggak mau berbayar, kita harus mau lihat iklan. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya literasi digital. Dan literasi digital ini salah satu program penting yang diadakan oleh Dinas Kominfo juga. Ya, jadi ini kita ingin semua terliterasi secara digital sehingga kita tidak menjadi korban, tapi kita justru bisa memanfaatkannya. Oke, kalau selama ngomong-ngomong masalah literasi digital ini bukan hal baru bagi masyarakat ya Pak ya. Bukanlah sebuah isu baru ataupun inovasi baru, gebrakan baru, tapi sudah berlangsung dan sudah berjalan. Mungkin sebagian dalam proses sosialisasi dan edukasi itu sudah ada yang jalan. Nah, sekarang tinggal memanfaatkan pengetahuan kita, kecanggihan kita, kepemahaman kita terkait menggunakan digital agar bisa memanfaatkan itu tadi menjadi sebuah penghasilan yang halal, bukan judul ya Pak ya. Misal bisnis melalui online. Nah, itu kan masih minim Pak. Ya, jadi sekarang era jualan sudah tidak kayak dulu lagi. Kalau dulu jualan mesti punya toko, sekarang jualan pakai toko yang unlimited marketnya, yaitu di online ya. Nah, saya selalu sampaikan kalau saya ketemu dengan masyarakat, terutama ke teman-teman UMKM, mereka juga harus bisa berbisnis di era digital. Mereka harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Marketplace itu harus dioptimalkan. Karena apa? Karena kalau mereka barangnya itu mereka baik ya. Jadi kalau kita jualan itu kan pertama produknya sendiri harus baik ya. Kalau produknya nggak baik, nggak enak, nggak membantu ya tentu agak susah. Walaupun kemasannya apik. Ya, kemasan itu penunjang. Penunjang, Ya. betul. Nah, tapi yang inti kan dalamnya ya. Iya. Nah, kalau itu sudah bagus, tapi nggak laku bisa jadi itu adalah masalah penjualannya, masalah cara menjualnya. Maka harus berani masuk ke marketplace. Kalau nggak berani, kita akan ketinggalan zaman. Saya sangat terinspirasi sama ada tetangga saya jualan nasi goreng. Jualannya cuma nasi goreng, mie sama sego mawut. Sego mawut kan campuran antara nasi dan mie. Nasi dan mie, oke. Ya. Dia yang beli di situ tidak banyak. Tapi banyak orang yang bungkus, ya. Oke. Ternyata dia jualan Online. Ya. Nah, saya lihat tuh level ini saja dia bisa jualan online ya. Padahal jualannya cuma nasi goreng, mie dan itu biasanya jual di PKL gitu ya, PKL. Artinya bisa, tinggal mau atau tidak. Nah, tentu tidak mudah ya.
Banyak teman-teman UMKM itu yang mengeluh ke saya, tolong dong cariin tempat buat jualan. Ya, saya bilang, loh sekarang banyak tempat jualan yang justru tidak diminati oleh, yang banyak diminati justru yang melanggar-langgar. Ya kan tentu kita tidak bisa menyarankan itu misalnya di pinggir jalan, dekat perempatan yang bikin macet, nah itu. Nah, maka harus mau belajar. Ya, kami berapa kali juga mengadakan pelatihan ke teman-teman terkait dengan hal ini. Pelatihan dengan siapa nih? Kominfo atau UMKM? UMKM ya, kan? Oke. Ya, kita datangkan teman yang memang ahli di bidang itu untuk memberikan pencerahan ya. Karena sebenarnya banyak mulai dari jualan online, terus ikut jualkan ya, jadi afiliator ya. Terus kemudian nyetok barang jadi stokis gitu kan, kemudian jualkan barang. Ya, jadi bahkan jadi YouTuber ya, atau konten kreator. Nah, sebenarnya banyak hal yang kita bisa dapatkan penghasilan melalui era digital ini. Nah, itu kalau yang secara langsung ya. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang tidak langsung yang bisa meningkatkan, menunjang karir kita di bidang profesi pekerjaan kita masing-masing. Cari jadi guru, cara mengajar bisa dipelajari di situ. Bagi yang mau belajar bahasa Inggris, saya ini juga ikut download aplikasi bahasa Inggris gratisan, ya pakai AI, ya, tidak keluar duit, ya bisa. Kalau dulu kita belajar itu harus pakai guru, ini sekarang bisa. Nah, intinya bagaimana kemudian di era digital ini kita memanfaatkan semua media sosial maupun kemudian AI ya, dan ini untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita, ya, supaya kita tidak menjadi korban. Ya, guru bagaimana cara mengajar yang baik, bahkan dokter-dokter pun mau belajar tentang berbagai hal pasti ada yang bisa membantu di YouTube ya, atau kemudian belajar meningkatkan skill kita ya, cara komunikasi, atau bahkan yang sederhana yang saya paling suka ini kalau saya sendiri ya, kata-kata motivasi. Kisah hidup yang memotivasi ya. Atau kalau lagi stres yang lucu-lucu ya. Tapi seringkali itu ya kita cari yang lucu-lucu terus, tapi jarang yang memotivasi kita untuk maju, bangkit, semangat dan tangguh gitu ya. Pak, ini yo kan nggak salah manusianya juga, nggak salah SDM-nya juga, kan tetap juga nih Pak. Kadang kita itu nggak tahu juga, kita tadinya nggak niat melakukan atau melihat aplikasi atau situs apa gitu kan, tapi tiba-tiba muncul. Itu kan juga bukan salah kita Pak. Moro-moro berjudul, kita lagi belajar baca gini, tiba-tiba berjudul ono flat. Ya jangan diklik. Kalau diklik berarti kita dianggap senang, nanti algoritmanya itu muncul lagi. Lah Pak, ini kan nggak sengaja Pak, wong karepe niate ku kan nutup, moro-moro malah larinya ke situs. Iya. Dan yang nakalan itu kadang-kadang biasanya kalau nutup itu kan X ya. X-nya itu tidak ditaruh di tempat yang biasanya. Kadang sudah diklik X Pak, tambah mengarahkan kita ke situ-situ Pak. Ya, karena kemudian itu X yang palsu. Yang palsu. Ya, X-nya ya kita kadang-kadang harus tahu itu ya. Loh, kita sudah mau keluar ya. Nah, relate loh Pak, ini relate loh. Kadang kita nggak sengaja, memang nggak sengaja, kita nggak tahu. Kita sudah berusaha menggunakan gadget dengan sebaik mungkin. Belajar moco, moro-moro iklan jeret, merah diklik, nggak nutup-nutup sih, malah beralih ke situ. Tiba-tiba menginstal. Screening Pak, udah di screening Pak. Itu gadget kita harus aplikasinya juga harus kita jaga, tidak otomatis menginstal ya. Jadi jangan langsung pakai yang langsung, bahkan membuka pun ya jangan langsung membuka. Ini karena gadget kita ini, saya pengalaman ya, gadget otomatis mendownload ya, terus saya ganti. Saya pikir wah nanti kuota saya habis, maka saya ganti otomatis mendownload ketika pakai wifi ya. Ternyata memori saya yang jadi korban ya, memori yang jadi korban karena ternyata makin lama itu makin makan memori ya.
Jadi nunggu ketika ada, jadi memang dia itu kayak sistemnya tertunda gitu ya Pak, nunggu wifi baru gitu. Jadi ada pilihan otomatis terdownload atau hanya otomatis terdownload jika ada Wifi. atau hanya akan didownload kalau kita perintahkan download. Oke, Ya. nah edukasi seperti ini yang mungkin masyarakat tidak tahu Pak. Ya kan? Termasuk tadi jenengan bilang sebelum kita diskusi nih masyarakat mungkin tidak paham kenapa sih kita di handphone kita tiba-tiba muncul ya video-video sejatinya yang hanya kita lihat sekali tapi kok terus muncul kayak gitu kan nggak tahu algoritma itu seperti apa. Ada algoritma. Karena begini, mereka yang sekarang yang menggunakan bermain di era digital ini, mereka juga memasukkan unsur psikologi. Ya, jadi mereka makin canggih, makin mempelajari apa yang kita inginkan. Tapi ingat, tujuannya itu bukan untuk kebaikan kita, untuk keuntungan mereka. Sehingga kemudian kita harus berhati-hati. Ya, wah, dulu waktu era politiknya lagi kenceng-kenceng itu persaingan, wah itu kan rame ya. Pasar tuh pasar. Nah sekarang kita ini juga mengalami, tapi ya dari sisi eksploitasi di bidang ekonomi. Salah satu yang meresahkan misalnya ini fenomena anak muda kita, itu fenomena pinjol dan pay later. Pinjol pay later, betul, Ya, betul. pinjol dan pay later. Itu kasus lama yang terus-terusan kayaknya nggak ada selesai-selesainya Pak. Nah problemnya anak-anak muda sekarang ini punya apa orang bilang you only live once. Jadi cuma hidup sekali, YOLO ya. Akhirnya hidup sekali ya jangan anu lah, ya nikmati ya, nikmati hidup cuma sekali. Nah jadi akhirnya duitnya dari mana? Ya bisa pakai pay later atau pinjol. Itu fenomena pertama. Kemudian ada FOMO, fear of missing out, takut tidak eksis, ya takut tidak eksis. Jadi yang lainnya beli ini ikut beli itu, padahal nggak penting. Padahal tidak penting dan secara finansial itu berlebihan ya. Jadi YOLO, kemudian FOMO, ya terus ada FOPO ya. Apalagi itu Pak? Fear of other opinion, ya. Jadi takut apa kata orang lain, apa kata dunia, apa kata teman-teman saya. Kalau saya tidak kayak begitu. Semua pakai sepatu modelnya yang ada menyala-menyalanya itu, yang ada lampunya, terus beli padahal nggak perlu. Ya, nah ini memang harus kita sadari ini adalah permainan dunia industri ya. Misalnya begini, dari dulu ya, apa standar kecantikan? Putih misalnya. Lalu itu siapa yang menentukan standar? Yang menentukan tentu itu adalah dunia industri. Ya, padahal yang namanya orang kulit gelap mau dibuat putih. Putih itu ya identik orang mati kalau orang kulitnya gelap kan begitu. Nah, itu yang sebetulnya kita nggak sadar kita lagi dibuat ikut standarnya itu. Kita nggak punya percaya diri untuk mengatakan bahwa ya cantik itu tidak mesti putih, tidak mesti rambutnya lurus, tidak mesti langsing ya. Nah, saya ini ya yang berbobot pun. Oke. Nah, ini guyon kalau ini. Iya guyon Pak, guyon panjang Pak. Tapi memang saya suka karena memang branding itu dari manusia-manusia itu sendiri. Makanya saya ketika ada gebrakan-gebrakan ini agak sedikit bercerita ya Pak ya. Baru ketika dulu jenengan tadi barusan menyinggung siapa yang bisa berlenggak-lenggok di catwalk, mereka yang punya tubuh profesional. Kemarin di salah satu event besar di Jakarta, masyarakat itu dihebohkan dengan seorang desainer yang melibatkan penjual sosis. Nah, itu kan berarti sebuah gebrakan yang memanusiakan manusia tanpa melihat strata ya Pak ya. Hal-hal seperti itu harusnya lebih diinikan lagi, termasuk soal seperti ini Pak. Iya. Ya, jadi ya kita ini sedang jadi korban industri. Ya, standar segala sesuatunya yang menentukan industri. Masuk misalnya definisi kesuksesan. Ya, definisi kesuksesan kalau sekarang itu identik dengan kekayaan materi yang kita
punya. Yang terlihat, ya. Nah dulu enggak, dulu itu kekayaan karakter, ya, bersahaja, orang sederhana itu sangat dihormati. Sekarang enggak, ya, yang dihormati adalah mereka yang memiliki materi yang terlihat mewah dan lain sebagainya. Nah ini kita mesti sadar itu, sehingga kalau enggak ya fenomena YOLO, FOMO, FOPO itu membuat anak muda makin terjebak ke pinjol dan pay later. Nah, yang tidak disadari, ini data dari teman-teman OJK, banyak anak-anak muda yang sekarang kesulitan untuk kredit rumah. Wow. Kenapa? Namanya masuk dalam daftar selik OJK. Ya, kalau dulu kan BI checking, sekarang selik OJK ya. Ya, itu sudah tercatat ya. Maksudnya sudah punya daftar jelek. Nah, ini mereka akan kesulitan untuk pinjam untuk kredit rumah. Untuk kredit yang lain pun juga akan kesulitan. Karena terconnecting ya, Pak ya. Ya, database-nya. Ya. Dan itu dari sisi itu ya. Sisi yang lain ya. Angka perceraian juga makin tinggi. Ya, karena apa? Ya, karena kemudian salah satunya terjerat ke pinjol, ya, atau bahkan mungkin judol, ya, sehingga akhirnya daripada terkatut-katut ya lebih baik pisah. Nah, ini kan korban, ya, kita ini semua ini jadi korban. Nah, itu sebabnya penting literasi digital. Kita harus sebutkan ini bahayanya. Dia mengandung 1001 kesempatan untuk kita maju, tapi juga mengandung 1001 jetratan dan jebakan. Oke. Ya. Mohon maaf, jenengan psikologis nggih? Enggak, bukan. Oh, bukan. Apa? Bukan, teknik. Enggak. Teknik, ST, sarjana teknik. Oke. S2-nya politik. Politik. Ya, jadi politik dan teknik, ngajarnya Pancasila. Sangat memahami sekali ya karakter-karakter. Makanya saya tanya psikologis Pak Agnes. Tapi ya memang karena sering kali bertemu wajah-wajah masyarakat, jadi secara tidak langsung belajar ya Pak karakter-karakter gitu ya Pak ya. Ya kita ini kan terus-menerus dapat persoalan. Ya memang. Pelajari dari persoalan itu. Ya memang kita dibayarkan untuk nyari solusi. Nah maka kita cari solusi ini sebetulnya akarnya di mana, masalahnya di mana. Ya. Kalau kita terus-menerus menolong ketika sudah sakit, ya mendapat masalah, ya itu bagus. Tapi lebih bagus lagi mencegah. Nah, pencegahannya melalui apa? Nah, melalui literasi digital. Oke. Dan supaya menarik, literasi digitalnya harus ya dari konsumtif menjadi produktif, dari korban menjadi sejahtera. Oke, Pak, sejauh ini apakah seringkali Pak ada sosialisasi bahaya kita yang saya tahu ya, mungkin karena saya nggak update ya Pak ya. Sejauh ini kan lebih banyak sosialisasi menggunakan digital dengan bijak. Pernah nggak sih Pak menggunakan judul atau tema literasi bahayanya digital gitu Pak? Ya. Jadi, ya, tentu, walaupun nanti finalnya adalah mengedukasi. Nah kita pingin, biasanya sekarang ini yang sudah terjadi kan ketika masa pengenalan MPLS ya, lingkungan sekolah itu tentang bahaya narkoba. Ya. Nah kita pingin juga materi tentang literasi digital ini masuk ya di setiap MPLS untuk anak-anak SMA, SMK, supaya mereka tidak jadi korban. Yang penting tahu bahayanya, ya. Jadi jangan sampai, karena seakan-akan kalau nggak ada yang ngomong, nggak apa-apa. Ya, padahal itu sangat banyak jebakan dan ya banyak bahayanya. Harusnya itu yang dibuat judul, Pak. Kalau ada sosialisasi bahaya narkotika, ya harusnya dibuat judul bahaya penggunaan digital. Walaupun itu penjudulan aja, misalnya kalau berita-berita ngono ya Pak ya, judulnya
judulnya baik tapi isinya buruk. Nah, kita balik aja, misal ini ngomong loh Pak ya. Judulnya diganti jelek gitu, tapi nanti goalnya adalah edukasi yang lebih tepat kayak gitu kan. Yang saya pernah tahu ya, ada teman yang kemudian dia penggiat anti narkotik ya. Tapi dia temanya dia enggak cuma ngomong bahaya narkotika, tapi bahaya narkolema. Nah, Narkotika lewat mata. nah, Apa itu? Ya ternyata pornografi. Ya ini juga sebetulnya salah satu yang sangat berbahaya di era digital. Karena bahayanya apa? Begitu sudah kecanduan materi-materi pornografi, itu saraf di otak ini sudah ada yang konslet. Ya, jadi dia tidak lagi bisa produktif sebagaimana mestinya. Ya, dia karena dia susah konsentrasi, membayangkan hal-hal yang tidak semestinya. Lalu kemudian dia tidak seproduktif sebagaimana seharusnya. Nah, ini yang berkaitan ini yang dengan mana? digital juga itu. Iya, berkaitan narkotika lewat mata karena sama-sama menyebabkan kecanduan dan kerusakan saraf otak. Nah, itu berarti bisa disinkronkan Pak, bahaya penggunaan digital jika tidak tepat sasaran itu tadi. Karena tadi Pak Yordan bilang sekali ngeklik algoritma akan menyodorkan nih ya kan? Iya. Yang akhirnya kejahatan, seksualitas, kriminalitas di lingkup yang pendidikan atau lingkup-lingkup yang tidak sejatinya harus ada semakin marak kalau ada satu saja penyakit yang punya imajinasi di luar. Ya, jadi memang kita ini masuk ke zaman yang baru yang dulu tidak pernah ada. Maka seringkali kita tergagap-gagap, terkaget-kaget, dan ketika kita sadar itu sudah terlanjur terjerat di dalamnya. Maka mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, sasarannya tentu kalau saya ditanya ya tentu anak-anak SMA SMK itu yang pertama. Oh, harus lebih ini Pak, SMP Pak. Oh, SMP tapi ya. walaupun bukan Tapi ininya ya, nggak bukan apa-apa. tanggung jawabnya ya. Ya nanti kita sama. Dan yang kedua emak-emak supaya dari yang suka nonton-nonton misalnya ini ya memikirkan supaya ini bisa jadi duit ya menjadi produktif. Bener ya, kalau live TikTok ya, ojo asal ngecemes rasan-rasan tonggo ya, sambil jualan nggak apa-apa, jualan gorengan, gorengan ya kan Pak, menghasilkan semakin laris ya kan Pak gitu. Konten-konten ini ya kadang-kadang ya tidak harus berbiaya mahal ya. Saya bahkan sering lihat konten orang motong kayu itu ya. Ya, saya terkagum-kagum bagaimana dia bisa motong kayu pakai pegergajian tuh ya tanpa terluka ya. Padahal itu kan mesinnya kan tajam itu yang muter-muter Edukasi ya. teknik pemotongan itu tadi nilai positifnya. Ya, tapi problemnya kan kadang-kadang kalau dalam rangka belajar sih oke. Tapi kalau keterusan kan menjadi tidak produktif. Oke, ya sebutuhnya saja. Ya lebih memanfaatkan tuh internet ya Pak. Termasuk yang penting itu sebetulnya untuk kita harus memanfaatkannya untuk bisa pandai berbahasa asing ya, berbahasa Inggris misalnya. Karena era ke depan ini kita membutuhkan kompetensi, membutuhkan skill yang lebih lagi ya. Kemarin saya ketemu ini baru tadi malam ya, belum lama tadi malam ketemu anak-anak dari mahasiswa-mahasiswa dari NTT. Ya, ketemu mahasiswa dari NTT ngobrol-ngobrol, mereka jadi perawat ya. Tapi saya lihat mereka tidak percaya diri begitu ya. Jadi ada satu penampilan saya lihat orang percaya diri ya. Lalu saya diskusi, saya sampaikan kalau bisa bahasa Inggris ya nanti jadi perawatnya, kesempatan jadi perawat tidak hanya di Indonesia, bisa di luar negeri. Atau kalau di Indonesia bisa di rumah sakit internasional. Pasti itu akan menambah penghasilan, menambah kesejahteraan. Lo belajarnya dari mana? Ya kalian bisa belajar sendiri atau belajar dari internet. Karena yang saya saja yang setua ini masih
ikut les bahasa lewat AI yang bisa kita download gratis di internet. Nah, ini kan jadi PR jenengan Pak, peran DPR nih. Bagaimana dalam upaya untuk menekan adanya promosi-promosi judol, penipuan, dan konten-konten yang dikatakan tidak layak atau adiktif ini ya Pak, yang justru tidak menghilangkan atau tidak mengurangi perilaku konsumtif, malah semakin meningkatkan. PR jenengan ini. Iya, betul. Langkah apa nih nantinya ke depan? Ya, itu tadi sudah saya sampaikan, kita ingin supaya literasi digital ini betul-betul masuk dalam kurikulum teman-teman di Oke. MPLS. Itu paling minimal lah. Ya, sebetulnya pembelajaran kita yang sekarang menggunakan metode deep learning itu sebetulnya lebih memberikan kesempatan banyak bagi guru-guru untuk bagaimana memasukkan muatan literasi digital itu dalam setiap pelajarannya. Karena misalnya banyak nih saya lihat ilmu pengetahuan yang guru-guru di luar negeri itu langsung praktek, ya praktek misalnya fisika, ya itu langsung dipraktekkan di depan kelas, ya. Nah, ini mungkin bisa menimbulkan inspirasi buat guru-guru, tapi juga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk Murid-muridnya, oke. Jadi di sekolah ya, ya kemudian juga di masyarakat ya. Kalau masyarakat memang menurut saya mereka yang menganggur atau setengah menganggur, ya. Karena banyak nih, Pak saya sudah usia sekian, saya mau kerja di perusahaan susah karena sudah umur sekian. Nah maka ayo produksilah sesuatu dan jualah itu di internet. Oke, pentingnya kolaborasi nih Pak, juga kolaborasi antara pemerintahan, komunitas, dan juga industri, termasuk DPRD nih dalam mensupport masyarakatnya yang mungkin biar lebih edukatif lagi, terus lebih produktif lagi dengan memanfaatkan digital ini lebih bernilai ya. Termasuk jasa. Jasa. Jasa bikin taman, jasa ngelas, perbaiki motor. Bahkan kemarin saya ketemu dengan teman yang dia salon itu ya, buka jasa, salon datang ke rumah. Ya, jadi kita harus mau beradaptasi. Kalau kita tidak mau beradaptasi, kita mati. Ya, itu harus keahlian yang kita harus sadari dan perjuangkan. Kita harus menyadarkan, menanamkan juga haus ilmu, belajar, dan mau upgrading diri agar tidak tertinggal. Ya, upgrading diri itu bahasa lainnya adaptif ya. Ya, adaptif. Ya, upgrading diri tidak tertinggal sesuai dengan era yang sekarang, itu era digital. Ya, dan kita juga penting untuk memahami kemauan konsumen. Ya, kelemahan kita ini kan kalau jualan biasanya pertama laku, habis itu kualitasnya kita turunkan, akhirnya orang kapok beli. Budaya kayaknya itu budaya. Nah, itu sudah bukan budaya. Itu karena tidak memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana berwirausaha. Itu bagian dari upgrading diri yang harus dilakukan. Oke. Tadi saya garis bawahi dari apa Pak? Sebelum FOMO Pak? Ada YOLO. YOLO, oke. Ada YOLO, FOMO, FOPO. Oke, FOMO yang lagi trending, yang paling sering didengarkan. Bolehlah kita FOMO, Pak, boleh FOMO. Tapi kalau FOMO itu jangan sampai merugikan kita dengan mengeluarkan banyak uang. Tapi FOMO lah mencontoh orang-orang yang sukses dengan usaha melibatkan, ya hanya bermodalkan handphone mungkin ya Pak ya, memanfaatkan digital. FOMO-nya seperti itu ya Pak ya. Jadi uangnya masuk ke kita, FOMO menghasilkan, menjadikan kita sukses, bukan kita menjadi semakin miskin karena uangnya habis, apalagi memaksakan FOMO itu tadi. Iya, itu solusinya apa? Solusinya bahasa Jawa, yono. You only need one. Oke, bahasa Inggrisnya. Iya. Yono. Oke. YONO ya. YONO. Ya kita cuman butuh baju itu ya. Ya itu aja, tidak perlu beli banyak baju lalu dipajang di lemari, bingung mana yang mau dipakai tiap hari. Saya. Ya tapi ya
Misalnya sepertinya contoh saya salah deh. Enggak apa-apa Pak. Itu Pak memang jadi budaya Pak, memang seperti itu. Kadang gengsi juga itu menjadi. Oke, Pak, terakhir mungkin Pak, sebelum Pak Yordan menyampaikan pesan yang paling penting ada. Pak, ini kan perlu adanya komitmen bersama, khususnya DPRD nih sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah. Ketika sudah ada anggaran yang mensupport dengan proses literasi ini, sosialisasi edukasi ini. Nah, komitmennya seperti apa dari DPR ini agar tetap bisa edukasi ini berjalan selaras dengan tujuan utamanya untuk agar masyarakat ini bisa memanfaatkan digital dengan baik. Ya, tentu kita mendukung anggaran yang diperlukan untuk melakukan literasi digital, baik oleh Kominfo maupun oleh perangkat daerah terkait, misalnya Dinas Pendidikan untuk anak-anak SMA, SMK. Ya, masuk juga dinas lain misalnya Satpol PP dalam rangka penegakan peraturan daerah pun juga perlu kita dukung anggarannya supaya dalam penegakan itu juga memasukkan muatan literasi digital. Itu misalnya juga supaya tidak terjerat judol, pinjol, ya. Jadi pertama dalam hal anggaran. Yang kedua dalam hal tugas, tentu kita juga akan terus mengingatkan, mengawasi dan memonitor apa yang dilakukan oleh dinas dalam kerangka literasi digital ini. Ya. Dan yang terakhir kita meminta supaya masyarakat memberi masukan kira-kira apa yang harus kami perjuangkan, apa yang harus kami prioritaskan supaya kepentingan masyarakat tetap menjadi yang utama. Ya, yaitu tidak menjadi korban dari era digital ini tapi bisa menjadi produktif, kreatif dan menjadi inovatif supaya sejahtera. Amin. Ada lagi Pak sebelum saya tutup? Dan yang terakhir ya terkait dengan hal yang ketiga tadi, saya mengajak seluruh masyarakat di Jawa Timur, termasuk juga di kota Surabaya yang adalah daerah pemilihan saya. Ayo kita jangan terjebak pada era digital ini, jangan menjadi korban, jangan menjadi justru menjadi miskin di era digital ini. Tapi ayo kita manfaatkan era digital ini dengan menjadi lebih produktif, mengupgrading diri, bahkan juga mencari penghasilan melalui media sosial, melalui konten-konten, melalui apapun dengan memanfaatkan teknologi digital. Terima kasih Pak Yordan. Ya memang kalau kemarin-kemarin pemerintah menuntut kita untuk belajar lebih melek digital ya. Nah, bagaimana ketika kita sudah melek digital, ini seharusnya kita sadar, paham tujuan dari mengajak kita melek digital adalah lebih mengupgrading diri dan lebih bisa menghasilkan, memanfaatkan hal-hal positif dari konten-konten atau enggak apapun itu yang pasti bukan hal-hal negatif. Jangan mudah terpengaruh oleh iklan-iklan yang justru memiskinkan kita, tapi kita permainkan iklan-iklan tersebut agar kita bisa lebih memanfaatkan, membudidayakan, menghasilkan sebuah cuan dari digital itu tadi. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Yordan ini bermanfaat bagi kita semua, dan tadi ada gebrakan atau usulan sosialisasi bahaya menggunakan digital yang tidak tepat di sekolah-sekolah lebih masif lagi ya Pak ya. Kalau mungkin ada sudah ada yang dilakukan, sudah diberlakukan, semoga lebih masif lagi agar anak-anak generasi penerus bangsa ini tidak terlanjur terjerumus dalam judol maupun ya pinjol. Paylater juga. Paylater. Ada juga Pak sebenarnya yang mungkin agak lebih sensitif. Begitu ya Pak Yordan ya. Terima kasih Pak Yordan. Kita tunggu episode selanjutnya di 2026. Semoga banyak kesempatan kita bertemu ya Pak ya. Karena sepertinya pemirsa dan penonton Jawa Pos TV selalu senang kalau Pak Yordan muncul di podcast kita. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode 2026.
Dipersembahkan oleh